Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Awal kata, khotib ingin berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tema kita pada siang yang berbahagia ini adalah kisah spiritual Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Idul Adha mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Beliau juga disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau gemar mendakwakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan beliau senantiasa menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Jikalau kita menjadi beliau, kita tidak akan sanggup melalui ujian tersebut. Nabi Ibrahim diuji oleh seorang ayah.
tukang pahat patung, penyembah berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Wa isqala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, ia berkata, wahai ayahandaku, kenapa engkau jadikan berhala-berhala ini menjadi Tuhan selain Allah? Ayahnya pun menjawab, ya Ibrahim, kami dapati bapak-bapak kami dahulu telah menyembah berhala-berhala ini. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Ini adalah warisan yang harus kita lestarikan. Nabi Ibrahim pun berkata kepada ayahnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim bersumpah pada dirinya akan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika rakyat Babilonia, sekarang ibu kota Irak, mereka melaksanakan peribadatan di luar kota, maka Nabi Ibrahim pun pergi menuju Haikal membawa kampak yang besar. Sesampainya di Haikal, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut, hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kapak tersebut di leher berhala yang besar tadi. Tak kala mereka mengetahui dan mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang melakukan, siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kami, berhala-berhala kami, sungguh ia termasuk orang yang zalim. Kemudian mereka berkata, tadi ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Lalu Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk menghadirkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun disidang dan ditanyai oleh mereka, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan, yang menghancurkan berhala-berhala ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, faqala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Akan tetapi yang melakukan adalah berhala yang paling besar ini. Coba kalian tanyakan jikalau mereka benar-benar dapat berbicara. Buktinya kampak ada di lehernya. Mereka pun tertunduk lusuh mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Seraya berkata, laqad kuntu antum akan alimta ya Ibrahim innahu la yantiqun. Engkau sudah mengetahui wahai Ibrahim bahwasannya berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Ibrahim pun berkata, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Mengapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kalian, hanya mendatangkan mudarat? Celakalah kalian menyembah kepada selain Allah. Apakah kalian tidak dapat berpikir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Raja Namrud pun murka, kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun dibelenggu dan dibawa ke tanah lapang. Rakyat Babilonia, ibu kota Irak pun berbondong-bondong menyaksikan eksekusi itu. Mereka pergi ke tanah lapang bersama-sama. Sesampainya di tanah lapang, Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi kita Ibrahim alaihissalam? Allah tidak menurunkan hujan. Begitu juga Allah tidak mendatangkan angin untuk mematikan api tersebut. Tetapi Allah Rabbun Nar, Allah Tuhannya api, berkata kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api, ia merasa sejuk. Ia tidak merasakan panasnya bara api tersebut atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah kayu bakar habis menjadi abu, Nabi Ibrahim pun keluar dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah cukup ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah dengan usia yang sudah senja, tetapi ia belum memiliki seorang anak. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikannya segala sesuatu. Rabbi habli minas sholihin. Inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Jikalau ketika doa Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun diberi seorang anak yang soleh, yang sabar luar biasa, yaitu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah untuk mengasingkan Sayyidah Hajar istrinya dan anak yang baru ia miliki ke suatu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, yaitu kota Mekah. Pada saat itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa istrinya, begitu juga anaknya dari Palestina ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, Nabi Ibrahim pun meninggalkan istri dan anak yang baru ia miliki. Begitu berat ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan istri dan anaknya, Sayyidah Hajar pun mengajar Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, ilaman takiluna." Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di tempat semacam ini? Ibrahim pun diam saja. Kemudian Sayyidah Hajar berkata kembali, "Ya Ibrahim, ilaman takiluna." Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di tempat semacam ini? Ibrahim pun terdiam saja. Kemudian Sayyidah Hajar berkata, "Allahu amaraka bi hadza ya Ibrahim." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini ya Ibrahim? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am, ilahi rabbi amarani bi hadza." Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Sayyidah Hajar pun berkata, "Jikalau Allah yang memerintahkanmu, Allah tidak mungkin menelantarkan kami di tempat semacam ini." Begitu berat ujian yang diberikan Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Sayyidah Hajar dan Ismail di tempat pengasingan yang tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tidak ada air. Pada saat itu Ismail haus, seorang bayi haus, menjerit, bergerak tangannya, bergerak kakinya, menjerit oleh meminta air. Kemudian Sayyidah Hajar memberikan ASI kepada Ismail, tapi sangat disayangkan ASI tidak keluar. Sayyidah Hajar pun berlari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air, tetapi sangat disayangkan ia tidak menemukan air tersebut. Kemudian ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku yakin atas karunia." Ia pasrahkan hamparan doa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan. Akhirnya doa yang sangat pasrah kepada Allah menggetarkan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail menangis dan ia mengentakkan kakinya, muncullah air. Ibunya menyaksikan dan berkata, "Zam, zam," yang artinya kumpul, jangan berhenti. Sa'i berasal dari bahasa Arab, yaitu sa'a yas'a, kesungguhan dalam berusaha. Kenapa dinamakan sa'i? Karena pada saat itu ada seorang wanita yang bersusah payah, yang bersungguh-sungguh mencari air. Itulah kisah air Zam-Zam yang sampai saat ini dapat kita rasakan. Air yang sangat bersih, air yang sangat berkah, sampai sekarang masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam
Allah kembali menguji Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan dalam mimpi. Ibrahim bermimpi, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbah, fanzur maza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ismail berkata, "Qala ya abati alma tu'mar, satajidni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahandaku, lakukanlah apa saja yang diperintahkan Allah kepadaku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Begitu luar biasa keikhlasan mereka melalui ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang sangat besar ketika Ismail akan disembelih. Yang pertama, ketika Ismail telah diikat, ikatannya mulai longgar. Kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, tolong kencangkan ikatan ini. Aku takut nanti ketika engkau ingin menyembelihku, aku bergerak, engkau tidak jadi menyembelihku." Kemudian, "Wahai ayahandaku, tajamkanlah pisau itu. Dengan pisau yang tajam akan segera proses penyembelihanku dan mengurangi rasa sakit yang kurasakan." Inilah sunnah yang sampai sekarang harus kita lakukan, yaitu ikatan yang kuat, begitu juga pisau yang tajam untuk menyembelih kurban. Yang ketiga, Ismail alaihissalam telah melipat pakaian luarnya dan mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, tolong titipkan pakaian ini kepada satu-satunya ibunda tercinta, yaitu Sayyidah Hajar." Itulah kisah ketika Ismail alaihissalam ingin disembelih. Ketika penyembelihan akan dilakukan, turunlah wahyu. Qad shaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bijibin ajim, dan kami ganti, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas atau domba yang sangat besar. Artinya pada saat itu tidak terjadi korban, yang ada adalah kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurba, yang artinya dekat. Ditambah alif dan nun, kurban menjadi sangat dekat. Saking dekatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, mimpi saja mereka amalkan. Begitulah Allah menguji kecintaan mereka, loyalitas mereka. Apakah mereka lebih cinta kepada dunia mereka? Apakah mereka lebih cinta kepada hawa nafsu mereka? Pada saat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurban. Perintah kurban datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana hikmah atau manfaat dalam berkurban? Yang pertama, mensucikan rezeki. Yang kedua, menebus dosa. Yang ketiga, meneladani kesabaran dan kecintaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, sebagai syiar agama Islam. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Yang keenam, menjalin atau menjaga budidaya hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Idul Adha tahun ini lebih baik daripada Idul Adha tahun kemarin, dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Di hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ini, marilah kita memotong atau menyembelih sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Apa-apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan, itulah yang kekal abadi. Sedangkan harta yang kita bangga-banggakan, tidak ada satu harta pun yang kita bawa menuju alam akhirat nanti.
Ingatlah, dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat yang akan ditinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, lain waktu tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Lain waktu, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jika ingin bertaubat dari sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Mati itu pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Maka dari itu, perbanyaklah zikrul maut, mengingat kematian agar kita beramal soleh. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.